Perkenalkan, saya Maria Yohana Mestimoa. Saya dari kelas 10I SMAK Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi geografi mengenai pedosfer. Pedosfer pada dasarnya adalah lapisan tanah yang ada di permukaan bumi. Materi mengenai pedosfer ini akan saya bagi menjadi 5 poin utama. Langsung saja, mari kita bahas poinnya satu persatu. Poin yang pertama adalah proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah tentunya memiliki faktor-faktor penyebab. Faktor yang pertama adalah faktor iklim. Faktor iklim meliputi suhu dan juga curah hujan. Mengenai suhu yang tinggi akan mempengaruhi proses pelapukan pada tanah, sehingga proses tersebut bisa terjadi lebih cepat, sehingga terbentuklah tanah. Kemudian mengenai curah hujan yang tinggi akan menyebabkan presentasi erosi yang tinggi juga, sehingga tingkat keasaman pada suatu tanah akan meningkat. Faktor yang kedua adalah organisme. Di sini, organisme yang dimaksud adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Organisme-organisme ini akan membantu proses pelapukan, baik pelapukan organik maupun kimiawi yang terjadi pada tanah, dan juga membantu proses pembentukan humus. Organisme-organisme seperti hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme yang telah mati akan mengalami proses pembusukan dan juga proses pelapukan, sehingga terbentuklah humus pada tanah. Organisme ini juga memiliki pengaruh terhadap sifat-sifat tanah dari jenis vegetasi dan juga unsur-unsur kimia yang dihasilkan oleh tanaman. Di sini misalnya vegetasi hutan akan menghasilkan tanah yang berwarna sedikit kemerahan, vegetasi rumput akan menghasilkan tanah yang berwarna sedikit hitam. Kemudian contoh dari unsur-unsur kimia yang dihasilkan oleh suatu tanaman misalnya adalah pohon cemara yang menghasilkan unsur kalsium, magnesium, dan juga potasium yang rendah, sehingga tanah di sekitarnya akan memiliki pH atau derajat keasaman yang lebih tinggi. Faktor yang ketiga adalah bahan induk. Bahan induk ini berupa batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Batuan-batuan ini akan mengalami pelapukan sehingga akan menjadi tanah. Faktor yang keempat adalah topografi atau relief. Topografi atau relief ini akan mempengaruhi baik ketebalan tanah atau sistem drainase. Contohnya, daerah yang memiliki relief yang miring atau berbukit, tanahnya akan menjadi lebih tipis karena akan sering terjadi erosi pada daerah yang reliefnya miring atau berbukit. Sementara daerah yang reliefnya datar, tanahnya akan menjadi lebih tebal karena akan terjadi banyak pelapukan. Kemudian contoh dari relief yang akan mempengaruhi sistem drainase, contohnya adalah misalnya tanah yang drainasenya jelek atau yang sering digenangi oleh air, maka tanahnya akan menjadi lebih asam. Faktor yang kelima adalah waktu. Di sini, waktu yang dimaksud adalah waktu untuk menjalani proses pelapukan. Karena bahan-bahan induk pencipta tanah tentunya memiliki waktu yang berbeda-beda untuk menjalani proses pelapukan sehingga nantinya menjadi tanah. Di sini contohnya adalah bahan induk vulkanik lepas-lepas seperti abu vulkanik memerlukan waktu 100 tahun untuk membentuk tanah muda dan 1000 sampai 10.000 tahun untuk membentuk tanah dewasa. Poin yang kedua adalah komponen penyusun tanah. Di sini ada 4 komponen penyusun tanah. Yang pertama adalah bahan mineral sebanyak 45%. Bahan mineral ini berasal dari pelapukan mekanis dan juga pelapukan kimiawi. Bahan mineral ini terdiri dari mineral primer dan juga mineral sekunder. Yang kedua adalah bahan organik sebanyak 5%. Bahan organik ini berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan, dan juga mikroorganisme yang telah mati dan mengalami proses pembusukan dan juga pelapukan. Kemudian yang ketiga ada udara sebanyak 25%. Udara ini bersifat tetap di dalam tanah. Dan yang keempat adalah air sebanyak 25%. Air ini terdapat di dalam pori-pori tanah dan selalu mengalami siklus air. Poin yang ketiga adalah profil tanah atau horizon tanah.
Di sini ada sekitar 6 horizon tanah. Yang pertama adalah horizon O atau humus. Horizon O ini merupakan tanah-tanah hutan yang belum terganggu apapun. Di horizon O ini terdapat banyak akar tanaman dan juga jasad-jasad organisme yang mengalami proses pembusukan sehingga akan membentuk humus, sehingga horizon O ini kaya akan humus. Yang kedua adalah horizon A atau topsoil. Horizon A ini merupakan campuran dari bahan organik dan juga mineral. Dan pada horizon A ini terjadi atau mengalami proses pencucian. Yang ketiga adalah horizon E atau elevation layer. Horizon E ini merupakan lapisan bawah permukaan yang sebagian mineralnya telah hilang karena sudah mengalami proses pencucian pada horizon sebelumnya. Yang keempat adalah horizon B atau subsoil. Horizon B ini berisi partikel-partikel yang sudah dicuci dari horizon E dan telah terakumulasi. Di horizon B ini materi organiknya hanya sedikit. Yang kelima adalah horizon C atau regolith. Horizon C ini tersusun atas bahan induk yang telah mengalami sedikit pelapukan sehingga tanahnya bersifat tidak subur. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah horizon R atau bedrock. Horizon R ini merupakan batuan keras yang belum mengalami proses pelapukan. Horizon R dikenal juga sebagai dasar tanah karena berada di lapisan tanah yang paling bawah. Poin yang keempat adalah jenis-jenis tanah. Di sini saya akan membahas jenis-jenis tanah, terkhususnya jenis tanah yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan tanah yang terbentuk dari material halus hasil dari pengendapan aliran sungai. Tanah aluvial ini banyak ditemukan di daerah pantai utara atau Pantura di Jawa dan juga di pantai timur Sumatera. Yang kedua adalah tanah andosol atau vulkanis. Tanah andosol atau vulkanis ini berasal dari abu gunung berapi. Tanah andosol atau vulkanis banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Lombok. Yang ketiga adalah tanah regosol. Tanah regosol merupakan tanah yang berasal dari material gunung berapi. Bedanya tanah regosol dan juga tanah andosol adalah tanah regosol berasal dari semua material gunung berapi, sementara andosol merupakan tanah yang berasal dari abu gunung berapi. Tanah regosol ini bertekstur butiran kasar. Tanah regosol ini banyak ditemukan di Bengkulu, pantai barat Sumatera, Jawa, Bali, dan juga NTB. Yang keempat adalah tanah kapur. Tanah kapur merupakan tanah yang terjadi dari hasil pelapukan batuan kapur. Tanah kapur ini bersifat tidak subur. Tanah kapur banyak ditemukan di Jawa Tengah, Aceh, dan juga Sulawesi Selatan. Yang kelima adalah tanah litosol. Tanah litosol merupakan tanah yang berasal dari batuan keras yang belum mengalami pelapukan sempurna. Yang keenam adalah tanah argosol. Tanah argosol merupakan tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mengalami proses pembusukan. Tanah argosol berwarna hitam sampai kecoklatan. Tanah ini banyak ditemukan di Kalimantan, Sumatera, dan juga Papua. Yang ketujuh adalah tanah grumusol. Tanah grumusol ini merupakan tanah yang terbentuk dari material halus berlempung. Tanah grumusol banyak ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Sulawesi Selatan, dan juga daerah Nusa Tenggara. Yang kedelapan adalah tanah laterit. Tanah laterit ini merupakan tanah yang miskin unsur hara, sehingga tanah laterit ini bersifat tidak subur. Tanah laterit banyak ditemukan di Kalimantan Barat, Gunung Kidul Yogyakarta, dan juga Pacitan Jawa Timur. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah tanah kaolin atau tanah liat. Tanah liat ini merupakan tanah hasil pelapukan batuan beku dan juga batuan metamorf. Tanah kaolin atau tanah liat banyak ditemukan di Pulau Belitung, Bangka, Kalimantan, Jawa, dan juga Sulawesi.
Poin yang kelima dan juga poin yang terakhir dalam penjelasan saya mengenai pedosfer ini adalah peranan tanah bagi kepentingan kehidupan manusia. Di sini ada 4 peran utama dari tanah. Yang pertama adalah sebagai tempat tinggal untuk manusia dan juga sebagai tempat untuk melakukan aktivitas sehari-hari manusia seperti makan, bersekolah, bersepeda, berolahraga, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah tempat tumbuhnya tumbuhan atau vegetasi yang sangat berguna bagi kepentingan hidup manusia. Yang ketiga yaitu tanah mengandung barang tambang dan juga barang galian yang banyak. Dan juga barang-barang ini dapat digali oleh manusia dan dipergunakan bagi kepentingan hidup manusia. Dan yang keempat adalah tempat berkembangnya hewan yang juga berguna bagi kepentingan kehidupan manusia. Baik, itu saja penjelasan saya kali ini mengenai materi pedosfer atau lapisan tanah. Setelah menonton video ini, saya harap teman-teman semua memiliki ilmu pengetahuan baru yang bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Sekian saja dari saya. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa.